Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan lagi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai proses belajar dan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut, saya terlebih dahulu mau mengkonfirmasi kehadiran adik-adik. Yang pertama, agen Pak mereka ada ya? Ada Pak. Ada nasi. Akbar. Dewi Sartika. Hadir Pak. Rita Gani. Hadir Pak. Fikrianto. Ada Pak. Mardayani. Hadir Pak. Muhammad Fadil. Muhammad Nasir. Ada Pak. Muhammad Setiawan Muhtar. Enggak ada nih Pak. Muhammad Garsil. Perjalanan. Nadatul Rahmat. Hadir Pak. Rahmat. Jadi Pak. Rahmatan Syam. Rizwan. Ada Pak. Siti As. Sukman. Hadir Pak. Fikri. Hadir. Ya, selanjutnya kita ke pembahasan. Minggu lalu materi dialog manusia kita dalam menampilkan beberapa sistem yang melibatkan proses mekanisme pada tubuh manusia. Dan sebelumnya ada saya bagikan tugas misalnya dari sistem apa yang masuk tugasnya? Inspirasi, jantung, pankreas, kelenjar susu, Mungkin apa? Sel darah, terus apa lagi? Empedu, apa lagi? Otak atau jantung, darah, darah, apa lagi? Darah. Untuk minggu ini kita mungkin agak asing bagi kalian. Ada istilahnya ritme apa? Sirkadian. Kita lanjut di ritme sirkadian. Ada yang tahu? Atau mungkin masih asing bagi kalian? jas Pak. Sirkadian. Kalau ritme tahu? Apa itu ritme? Apa? Apa lagi selain irama? Udah hidup. Apa? Hah? Irama. Pola. Harus kalian batasi, jangan cuma toh diartikan misalnya dari ada sempat sebut bilang iringan, bukan cuma toh diartikan ke musik atau apa. Pola. Apa lagi? Model. Kebiasaan, ritual. Ada bisa menghubungkan ritme sirkadian, pasti ada hubungannya dengan tubuh manusia. Ada bisa menebak apa itu sirkadian? Pas tubuh, pola hidup, Iya. Coba hubungkan dengan proses metabolisme tubuh. Tentu saja, sirkadian adalah pola atau ritme pada tubuh manusia yang berefek pada metabolisme. Metabolisme itu secara garis besar dibagi berapa? Ada namanya katabolisme, ada namanya Mutualisme. apa? Metabolisme. Katabolisme dengan anabolisme.
masih bingung. Jadi selanjut pola atau ritme yang terkait dengan tubuh manusia yang mempengaruhi proses pembentukan dan penguraian, masih bingung. Selanjut, sampai sini sering kurang tidur. Apa efeknya guys kalau kurang tidur? Lambat bangun. Kenapa lambat bangun? Lambat tidur. Kenapa lambat bangun? Jangan dulu kembalikan, berurut terus. Lambat tidur, lambat bangun terus. Penyebabnya apa? Punya. Kenapa lambat bangun? Apa yang terjadi sama tubuh kalian? Kurang istirahat. Kurang istirahat. Kenapa bisa terlambat bangun? Apa yang berefek? Apa yang terjadi sama tubuh kalian? Lemas. Pusing. Efeknya semua terserah mau apa, mau lemas, mau puyeng apa. Kalian lemas atau lemah, lesu atau mungkin sakit, panas, itu normal atau tidak? Normal. Normal. Iya. Kondisi normal dengan beragam gejala itu namanya sirkadian, efek yang ditimbulkan dari proses tubuh. Saya lanjut. Kalian tidur jam berapa? 2, 3. Yang normal. Sebelum kalian mengenal dunia Jam 8. ambil standar patokan pada saat kalian masih SD atau mungkin masih TK. Jam 8. Jam 8. Sudah sholat maghrib. Bangun jam 5. bangun jam 5. Jam 6. Ini berpola. Jadi walaupun kalian tidak rencanakan, pasti rata-rata di sini kalian akan tidur rata-rata pada waktu ini kalian akan bangun. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kalau cepat. Kalian rencanakan atau tidak? Tidak. 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 Yang bekerja di sini adalah sistem Otak. atau cerebrum. Di cerebrum ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf itu ada yang istilahnya sistem saraf sadar dengan sistem saraf tidak sadar. Yang bekerja, kenapa kalian harus bangun jam 5 walaupun kalian tidak rencanakan, tiba-tiba apa namanya? Terjaga ya, tiba-tiba bangun. Ada namanya sistem saraf tidak sadar. Ini sistem saraf tidak sadar mempengaruhi semua organ. Jadi koordinasinya mulai dari matamu, pencernaanmu, kesadaranmu dia mempengaruhi. Jadi walaupun kalian tak sadar, kalian secara dengan sendirinya akan bangun pada jam 5. Tapi ini harus melalui kebiasaan. Pada saat kalian berubah ini, ingatnya pada saat kalian berubah jam waktu tidur kalian jadi jam 12, otomatis juga ini akan berubah. Misalnya kalau awalnya mungkin akan terbiasa bangun jam 7 atau jam 8. Kalau kalian tidak berusaha untuk merubah ini akan begitu terus modelnya. Ini namanya ritme biologis atau sirkadian, siklus sirkadian. Paham? Ada yang bertanya, kenapa bisa terjadi demikian? Pertanyaan sekarang, kenapa bisa terjadi demikian? Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekali lagi, mungkin dalam benak kalian sekarang, kenapa bisa terjadi padahal kita hidup sebagai manusia yang penuh kesadaran. Saya kembalikan lagi, kita menurut biologis dikontrol oleh 2 sistem saraf. Satu sistem saraf tidak sadar, satu sistem saraf sadar. Sebelum lanjut, apa sistem saraf yang sadar, yang kalian sadari? Atau organ yang bekerja pada tubuh kalian yang secara sadar
atau mungkin dengan kemauan kalian itu akan terjadi? Apa? Apa? Kalian tutup mata terus tiba-tiba buka mata, itu sadar atau tidak? Sadar. Bandingkan dengan denyut jantung kalian, itu sadar atau tidak? Saya mau tantang kalian. Ada yang mau coba sekarang secara sadar menghentikan denyut jantungnya supaya masuk di lubangnya kalian? Ada? Ada bisa hentikan sekarang denyut jantungnya, kecuali bunuh diri, tapi tanpa perlakuan apa-apa. Sekarang coba kalian hentikan denyut jantungnya. Ada? Ada bisa? Terus yang kedua, yang paling nyata, ada yang bisa atur waktunya sebentar dalam kapan, persis jam berapa, detik berapa saya membuang air besar. Pokoknya pas detik ini kotoran keluar feses harus keluar detik itu. Ada bisa mengatur? Tidak ada kan? Dari sekian yang jadi pertanyaan kalian, kenapa bisa demikian? Itu yang mengatur adalah sistem saraf tidak sadar. Yang mengatur misalnya beberapa jenis makanan yang kalian konsumsi terus masuk di lambung dan khususnya, yakin dan percaya tidak mungkin kalian mau mengontrol semua bahwa misalnya telur yang kalian makan harus dicerna lambungku dengan cara begini, yang begini sekian selesai. Paham? Saya kembali. Yang saya bilang tadi, sistem sirkadian ini dikendalikan atau dikontrol oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah apa? Sistem saraf tidak sadar. Terus yang kedua apa lagi? Coba pikirkan saja, misalnya di tubuhmu apa kira-kira yang mengontrol? Apa? Otak. Apa? Otak. Sudah masuk otak, cerebro dengan sistem saraf tidak sadar. Apa? Apa yang kontrol, yang menentukan? Jantung. Tadi yang sebelumnya penjelasan apa? Aktivitas. Mau bukti? Misalnya Rizwan hari ini dia bekerja di kebun menggali tanah mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Yakin dan percaya dia harus atau akan berpeluang besar akan tidur sore. Masuk? Saya. Tapi kalian yang mungkin cuma beraktivitas, cuma datang ke kampus dengan materi kuliah yang tidak terlalu berat, berpotensi di antara kalian ada yang tidak istirahat siang. Paham? Jadi ini ritme sirkadian, pola hidup keseharian. Saya ulangi, ini ritme sirkadian adalah pola atau aktivitas tubuh keseharian dalam 24 jam. Jadi patokannya sekarang sirkadian itu patokan waktunya dalam 24 jam yang mempengaruhi seluruh aktivitas tubuh manusia. Paham? Jadi kalau ditanya apa itu sirkadian, yang terlintas dalam kalian 24 jam aktivitas saya bagaimana? Saya lanjut. Sudah dua disebutkan sistem saraf dan aktivitas. Apa lagi yang mempengaruhi pola aktivitas dalam tubuh manusia? Apa lagi? Misalnya wanita, pola sirkadiannya apa? Yang berbeda dengan laki-laki, yang paling spesifik pada wanita. Apa? Atau menstruasi. Contohnya berarti dipengaruhi oleh hormon. Apa lagi yang berpengaruh pada sistem sirkadian? Apa? Ada bisa lagi sebut apa lagi? Yang paling nyata sekarang apa? Siapa di sini yang bersifat tidur kalau malam, beraktivitas kalau malam?
Kalau siang tidur. Ada? Ada? Sudah catat semua kan? Sudah catat. Ada? Nocturne ingat Pak. Nah, gimana pertama kali dengar? Di kelelawar. Di anak-anak geng kan? Biasanya itu anak-anak geng tidur pada saat siang, beraktivitas pada malam hari. Ya? Itu biasa istilahnya kalau anak geng biasa dia mengidentitaskan kelompoknya sebagai kelompok nokturnal. Jadi dalam konsep ilmu life science atau biologi, nokturnal itu adalah organisme yang aktif pada malam hari. Apa lawannya? Apa lawannya dari nokturnal? Lawannya ini umumnya manusia normal. Berarti kalian atau manusia kita ini umumnya lawan dari nokturnal. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Diurnal. Berarti aktif pada siang hari. Kira-kira apa hubungannya ini dengan ritme sirkadian? Ada yang bisa menghubungkan apa yang terjadi pada siang, apa yang terjadi pada malam? Bagaimana lingkungan? Hah? Apa bedanya siang dengan malam? Apa? Yang simpel saja, apa bedanya malam dengan siang? Kalau siang dengan beraktivitas, kalau malam untuk istirahat. Selain lain apa? Yang paling nyata bedanya siang dengan malam? Kalau malam Gelap dan terang. Apa yang menyebabkan? Perputaran bumi, rotasi. Saya putar-putar dulu supaya kalian terarah sih, terserah mau terarahkan kemana. Rotasi ini menyebabkan apa? Perbedaan apa? perbedaan antara siang dan malam. Jangan kembali apa lagi? Apa yang nyata antara ini? Sudah tadi siang malam, gelap terang, rotasi, apa lagi yang membedakan? Cahaya. Kuncinya sekarang, kata kuncinya sekarang cahaya. Ada bertanya apa? Kenapa bisa cahaya? Ada bisa menghubungkan dengan ritme aktivitas biologis manusia dengan cahaya? Ini sudah masuk ke percobaan atau sains nyata di depan kalian, yang kalian alami. Siapa di sini kebiasaan kalau tidur menyala cahaya, menyala lampu? Ada di sini kebiasaan? Sudah terbiasa? Berapa orang? Berapa orang yang kalau tidur tidak harus, tapi dia biasa kalau ada paparan cahaya? Berapa orang? Cuma Rizwan. Padahal cuma satu dari berapa orang, dari sekian. Anggaplah dari 10. Sudah sejak kapan terbiasa dengan paparan cahaya? Ya SD. Kalau dimatikan lampu, yang mana lebih nyaman? Yang kalau dia tidak dibilang semestinya ada cahaya Pak, misalnya ada sedikit cahaya sedikit begitu. Kita abaikan dulu ini yang satu. Berarti yang baik ini sudah yang mana? Nyaman kan dengan suasana? Gelap. Kenapa? Tenang. Dalam prinsip akademik atau ilmiah kita selalu menjadikan pembahasan yang dominan. Nah, jadi kita abaikan dulu yang satu. Sekarang kita bahas ini, misalnya yang 10 dari visual. Kenapa nyaman pada saat suasana gelap?
Sepakat semua kan nyaman tidur pada saat suasana gelap. Nah, jangan arahkan ke yang lain atau hal-hal yang jorok kan. Nyaman tidur istirahat pada saat suasana gelap. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Hormon. Kenapa hormonnya? Coba diingat kali. Pas. Selanjut. Hormon. Pada saat kalian istirahat atau tidur pada suasana gelap, kalian tegang, rileks atau apa? Rileks. Ini efek dari hormon. Sistem kerja hormon. Hormon apa namanya, Rizwan? Hormon apa? Yang pada saat manusia normal umumnya dia istirahat atau tidur pada suasana gelap, dia akan tidur dengan rileks karena pengaruh hormon. Hormon apa namanya? Hormon netral. Apa? Intro. Kalian bisa juga nyaman dengan misalnya dengan pakai obat tidur. Tapi ini bukan alami. Bisa juga yang orang yang sesat mungkin dia pakai. Tapi kita abaikan ini. Kita pakai yang normal. Hormon apa namanya? Hormon hormon melatonin. Jadi sistem kerja hormon melatonin ini dia bekerja aktif dan efektif pada saat suasana disarankan sekali, bukan disarankan, wajib pada saat mau tidur matikan lampu. Termasuk ada bukan apa? Termasuk hormon melatonin itu kalau tidur pakai obat tidur, Roy. Saya bilang tadi ini harus diabaikan karena dia ini lebih ke faktor stimulan atau agen penstimulan. Nah, ini menyebabkan ketergantungan dan berefek negatif dalam jangka panjang. Paham? Dalam prinsip biologi, hal yang direkomendasikan adalah yang bersifat natural atau normal, bukan dimodifikasi atau dimanipulasi. Paham? Paham. Jadi saya lanjut. Faktor keempat yang mempengaruhi ritme sirkadian adalah Hormon mental. apa? Hormon mental. Sudah saya jelaskan barusan. Cahaya. Kalau mau buktinya lagi, coba kalian tidak tidur semalaman, terus bandingkan besoknya, akan muncul fluktuasi dalam tubuhmu. Kalian tidur, tapi tidak sama nyenyaknya pada saat tidur malam, karena tubuhmu dalam bahasanya tubuhmu memberontak. Kalian kacaukan ritme normalnya. Satu contoh lagi supaya kalian lebih paham. Siapa di sini sering naik pesawat? Penerbangan lebih dari 10 jam. Atau jangan pendul yang jauh-jauh. Siapa di sini pernah naik mobil yang paling terjauh? Yang lebih terjauh dari Makassar? Palu. Baraka. Berapa jam?
16. Misalnya kalian ke Palu dengan waktu tempuh kurang lebih 16 jam ya? Iya. 16 jam. Kira-kira pada saat kalian sesudah melakukan perjalanan, apakah perasaanmu atau aktivitasmu, cara istirahat, ketenanganmu sama pada saat kalian belum berangkat? Tidak. Misalnya kalian tidur jam sekian, bangun jam sekian, atau moodnya tetap sama? Tidak. Apa yang kalian rasakan? Melelahkan. Lelah. Jadi dengan lelah apa yang kalian lakukan? Tidur. Istirahat. Istirahat biasanya berapa jam sudah melakukan perjalanan? Seharian. Anggaplah 12 jam kurang lebih. Bisa 8 jam. Kalian tidak lakukan ini akan berefek negatif. Akan mempengaruhi sistem organ. Tentunya harus melalui proses hormon, tapi yang efek sasarannya adalah organ. Pertama yang paling berpengaruh apa? Denyut jantung. Kedua apa? Aliran darah. Pernah kalian lihat orang dalam perjalanan jauh pada saat sudah perjalanannya tidak pernah tidur, mukanya ceria? Pernah? Tidak. Itu berpengaruh kan? Sistem supir. Sistem sirkulasi, terutama ke darah. Nah, pucat. Bisa dipahami? Nah, apa lagi yang berpengaruh? Apa lagi yang berpengaruh? Nah, tentunya mood. Apa lagi? Betul. Yang menarik. Kenapa sistem otot padahal kalian cuma apa namanya? Cuma tidur di atas mobil, tapi otot kalian serasa pegal ya? Nah, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Fasilitas mobil yang tidak memadai. Selain itu, adakah aktivitas tubuh? Karena duduk jalannya. Padahal cuma duduk. Karena tidak ada yang menampak. Hah? Hah? Kenapa? Kembalikan ke sini. Kalian sudah keluar dari siklus normal ritme tubuh. Pada saat kalian keluar sedikit pun, dia mempengaruhi sistem kerja otak. Dan ini energi yang digunakan sangat banyak dibandingkan dengan yang mungkin kalian anggap misalnya kok saya kecapean padahal tidak mencampur, tidak cuci piring, karena aktivitas otak yang melenceng dari ritme sirkadian yang normal. Sudah bisa memasuki apa yang saya bilang? Bisa? Nah? Ada pertanyaan? Ya. Misalnya saya Pak, Ya. misalnya saya Tunggu dulu. misalnya saya naik motor perjalanan jauh. Pas sampai di tujuan saya turun, tiba-tiba hal yang saya alami kayak tuli, kayak terasa ringan badan. Apa itu termasuk Pak pengaruh itu dari ritme circadian? Circadian? Apa? Circadian. Bisa diulangi? Apa efeknya? Efeknya kayak terasa tuli, badan terasa ringan. Sudah? Sudah.
sedikit banyak itu akan mempengaruhi sistem serkadian. Tapi sebelum kita sampai di serkadian, kita dulu pelajari apa paparan yang terjadi sama Rizwan. Pada saat kalian naik motor, kalian terpapar apa? Apalagi? Apa yang berbeda dengan kondisi pada saat kalian menginjakkan kaki di bumi dengan pada saat kalian naik motor? Apa? Gravitasi. Gravitasi. Pada saat kalian naik motor, gravitasimu cenderung bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Ingatlah, prinsipnya dalam biologi tidak bisa terlepas dari prinsip fisika. Nah, apa lagi efek yang dialami Rizwan selain dari paparan angin dan penurunan gravitasi gayanya terhadap bumi? Apa? Penurunan suhu tubuh mungkin, Pak. Jangan dulu sampai suhu tubuh, terlalu ringan. Saya perlu coba bawa pikirannya ke hal-hal yang lebih kompleks. Pertama angin, paparan, dua gravitasi, apa lagi yang ketiga? Apa yang didengar pada saat naik kendaraan? Apakah orang naik suara orang baca yang tenang atau suara gaduh atau bagaimana? Suara motor. Knalpot. Ditambah lagi kalau misalnya knalpot racing. Nah, knalpot standar saja terasa. Nah, jadi paparan angin, gravitasi dan suara. Tadi pertanyaannya apa? Apabila saya naik motor terlalu jauh, sampai di tujuan tiba-tiba perasaan itu kayak tuli, melayang, ringan. Nah, saya jawab dulu, perasaan kayak melayang. Perasaan kayak melayang karena ada efek pengenalan. Ada efek pengenalan yang akan direkam di otak. Ini efek pengenalan, maksudnya proses adaptasi. Jadi seolah-olah pada saat motor bergerak itu akan terbawa, direkam di otak. Pada saat kalian sudah turun dari motor, seolah-olah kalian masih terbawa. Ingatlah sistem kerjanya otak, dia akan merekam. Jadi butuh waktu beberapa, tergantung paparannya, tergantung apa yang kalian alami, butuh waktu untuk kembali ke normal setelah melalui proses berekaman. Jadi misalnya kalian habis naik motor mungkin seharian, jadi mungkin butuh waktu sekitar beberapa jam untuk kembali tidak merasa flying atau di atas motor. Sering juga saya pada saat di laut, biasa di bawah laut sekitar 8 jam. Biasa saya rasakan pada saat di darat sekitar 2 jam atau 3 jam kayak terbawa ombak. Itu proses kerja otak yang selalu merekam memori dan akan beradaptasi untuk kembali ke normal. Perasaan melayangnya terjawab. Apa? Angin, suara mendesis juga itu akan terekam di otak. Tapi ini tidak terlalu lama. Begitupun dengan suara, kecuali kalau memang ada kelainan di organ telinga. Tapi yang paling berpengaruh ini. Terus yang biasa sering juga ada yang rasakan kalau kencang motor di bagian epidermisnya di muka kayak bagaimana? Sesudahnya. Kenapa? Bagaimana sensasinya pada saat biasa ada naik motor kecepatan 90 100, ada yang sensasinya sudah berhenti. Bagaimana di muka? Kayak Jadi Tidak masuk dingin. Apa? Bagaimana? Kayak kerut dan seolah-olah kayak ada yang menusuk-nusuk. Itu efeknya karena kulit atau epidermis di muka dia cenderung lebih agak melenceng dari sini. Tapi saya jawab dulu pertanyaan Rizwan. Kenapa saat setelah naik motor dengan kecepatan tinggi di kulit muka sering agak lain-lain? Karena dia epidermis di kulit muka cenderung lebih tipis atau tebal? tebal. Hah? Tebal gara-gara anu. Tipis atau tebal? Tipis. Siapa di sini yang ingat pepatah bermuka tebal?
Berarti kalau bermuka tebal berarti itu kan lebih ke patah, tidak normal. Berarti normalnya orang bermuka tipis. Paham? Jadi tolong dikoreksi kalau kalian beranggapan selama ini bahwa kulit mukamu tebal. Nah, tolong dikoreksi. Paham? Oh, kembali. Nah, didominasi misalnya aktivitas, intensitas cahaya, hormon. Ya? Paham? Ada mas mau bertanya? Ada? Jirianto? Ada pertanyaannya? Ada Pak. Nah, Biasa kalau ampal kayak apa yang kayak bunyi di telinga yang ada itu Pak. Kenapa itu Pak? kenapa? Maksudnya kenapa tiba-tiba begitu? Kayak biasa kayak ada bunyi di telinga. Iya, kenapa? Apa yang pernah Apa? lakukan sebelumnya? Apa? Maksudnya dia sekarang juga begitu? Aku nyaman. Hah? Kalau naik motor biasa. Iya biasa juga kalau yang naik motor Kan kau sering ngebawa mobil. karena Ya, suara ya, mobilnya biasa. Ya, betul. Pertanyaannya itu sebenarnya bisa kalian jawab sendiri seandainya bisa berpikir lebih dalam. Karena Ada namanya tekanan. Pada saat ada bunyi mendesis begitu berarti telinganya, organ telinga dia mencoba untuk menyeimbangkan tekanan bagian luar dengan tekanan bagian dalam. dalam. Bagaimana bunyinya ini tuh? Kayak apa? Kayak suara Iya. Nah, Kemana? Pasti logikanya begini. Kalian punya ban motor atau ban mobil. Pada saat tidak kempes, bagaimana di dalam tekanannya? Di dalam ban motor. Pada saat tidak kempes, terisi angin. Tekanannya di dalam bagaimana? Kuat atau mengeras. kuat? Pada saat kalian kempiskan, apa efeknya? Apa efeknya? Pada saat kalian kempiskan, pada saat kalian kempiskan yang mana lebih kuat, di dalam atau di dalam? Pada saat kalian kempiskan, Di luar. sama. Dia berusaha untuk menyeimbangkan, jadi ini keluar dan pasti ada efeknya. Apa efeknya? Bunyi. Begitu prinsipnya. Pertanyaannya di hijrah, apa hijrah pasti bertanya kenapa bisa berbeda tekanannya pada saat begitu? Apa yang menyebabkan perbedaan tekanan? Pertama, yang biasa menyebabkan perbedaan tekanan di telinga pertama karena fisik. Kedua, logis. Pikiran yang terlalu berat. Cuma dua. Apa contohnya ini? Misalnya tekanan psikologis. Hah? Apa? Apa contohnya? Tekanan psikologis yang berpengaruh ke tekanan dalam telinga bagian dalam. Contohnya misalnya di faktor pikiran apa? Pada saat kalian apa? Biasa orang tiba-tiba pingsan karena mendengar berita. Terserah berita apa, entah itu senang atau kurang menyenangkan. Pada saat dia pingsan, yakin dan percaya telinganya akan memiliki sensasi yang berbeda dari biasanya. Siapa sih pernah tuli? Pernah pingsan? Siapa yang pernah pingsan? Pada saat mau pingsan, apa yang terjadi pada saat telingamu? Pada saat mau pingsan, dia los.
Hah? Bagaimana? Maksudnya, bingung. hah? Mendengung kan? Pada saat mau pingsan? Iya. Dengungan. Saya kembali ke pingsan. Apa biasa menyebabkan orang pingsan? Kecapean. Hah? Kecapean. Apa lagi? Stres. Stres, salah satunya stres juga. Nah, jadi tadi pertanyaannya kenapa dia sering mendengung? Ya ini faktor tekanan. Tekanan itu ya efeknya bisa disebabkan oleh beberapa macam faktor. Tekanan psikologis dan tekanan fisik. Fisik itu misalnya beraktivitas terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan imunitas tubuh. Paham? Secara semua juga apa yang saya bilang. Jadi belajar sekarang berpikir apa yang dari awal saya menjelaskan sampai sekarang. Kalian coba maksudnya apa yang saya bilang. Nah, ya Pak. Semakin banyak kalian bertanya, semakin kalian bisa diarahkan. Beginilah konsepnya siklus sirkadian. Yang jelas kalian berpatokan yang 4 tadi. Ritme tubuh manusia dalam 24 jam dipengaruhi pertama hormon, aktivitas, cahaya, dan apa? Suara. Tidak sadar. Paham? Jam berapa sekarang? Untuk minggu ini materi yang kita tampilkan terkait ritme sirkadian atau pola aktivitas tubuh manusia dalam 24 jam kita cukupkan. Insya Allah kalau minggu depan memungkinkan kita lanjut beberapa sub pembahasannya, terus kita beralih ke materi yang lain. Untuk hari ini mungkin sekian. Sebelum kita menutup proses belajar mengajar perkuliahan hari ini, mari kita sama berdoa. Semoga teman kita berkeadaan selalu bernilai ibadah. Amin. Doa dimulai. Selesai. Sekian dari Habib Wanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.